Ya, ini kita Waalaikumsalam. langsung mulai saja. Perkenalan dari saya, perkenalan singkat saya. Perkenalkan, nama saya Slamet Suryadi. Saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan oil and gas di Kalimantan Timur dan bekerja sebagai supervisor electrical and instrument commissioning. Dan saya lulusan dari alumni Universitas Mula Warman, Samarinda. Sekian dari saya untuk perkenalan singkatnya, kita bisa lanjut ke presentasi selanjutnya. Bisa dilanjut, Mbak. Oke, sudah di next, Pak. Apakah sudah terlihat ya? Oke, siap. Lanjut di pendahuluan seperti yang akan saya jelaskan nanti, Bapak-Bapak dan teman-teman semua. Yang sekarang saya akan menjelaskan yaitu tentang fire and gas system di oil and gas industry. Pertama nanti kita menuju ke pendahuluan. Oke, dari sini untuk info dari materi pelatihan yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan pengenalan detektor, yaitu gas, smoke, heat detector, dan flame detector, serta penjelasan tentang basic principle dari fire and gas safety logic. Ada juga nanti tentang fire pumps dan fire water system yang terdiri dari deluxe, sprinkles, water ring, dan fire water valve, serta tentang fire and gas extinguishing system yang akan digunakan biasa di oil and gas industry seperti inergen, CO2, dan halon, serta equipment pendukung seperti fire dampers, dan juga fire and gas alarm system, seperti itu. Next-nya, Mbak. Oke, selanjutnya. Oke, dari fire and gas system sendiri, seperti yang akan saya jelaskan, di mana di sini disebutkan bahwa fire and gas system adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan peringatan sedini mungkin yang bisa terjadi dari beberapa lokasi, seperti kebocoran gas yang mudah terbakar, kebocoran gas beracun atau tingkat oksigen yang rendah, atau kebakaran atau pembakaran yang terjadi di perusahaan-perusahaan oil and gas industry. Dia ini biasanya sistem ini dirancang untuk melakukan pelepasan media pemadaman api atau kebocoran gas sehingga dia bisa menghasilkan instalasi yang aman ketika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran gas ataupun kebakaran. Next. Oke, untuk area dan fire and gas system, penerapan metode fire and gas system berdasarkan spesifikasi lokasi bekerja seperti yang akan saya jelaskan di sini. Biasanya untuk fire and gas system di oil and gas industry itu biasa digunakan untuk beberapa area. Yang pertama itu office, yang kedua di technical room, yang ketiga tentunya untuk di main-nya di proses area, dan beberapa juga ada di area tertutup atau confined area. Dan untuk office sendiri itu biasanya bahayanya dari kebakaran, technical room juga bahaya dari kebakaran alat-alat elektronik, proses area kebakaran dan kebocoran gas, dan area tertutup itu bisa terjadi dari api, gas beracun, atau kadar oksigen yang rendah. Oke, untuk fire and gas system sendiri terbagi menjadi 3 fungsi, di mana di sini dibagi menjadi detection, yang pertama, yang kedua control, dan sebagai action. Next-nya, Mbak. Oke, di sini untuk fire and gas system, seperti yang fast detection, dia ada flammable explosion gas, toxic gas, dan easy localization. Maksudnya itu untuk penempatan-penempatannya. Next ya, Mbak. Sorry. Next, Mbak.
Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang yang dimaksud dari fire and gas system yang berfungsi sebagai fast detection. Artinya kita membutuhkan suatu sistem yang instan, yang cukup untuk ketika terjadinya kebakaran atau ledakan yang menyebabkan kerusakan penting, sehingga perlunya deteksi yang cepat dilakukan. Ini maksudnya dari untuk fire and gas system yang dimaksud dari fast detection, yaitu kita butuh alat atau sistem yang cepat untuk mendeteksi sedini mungkin ketika terjadinya kebakaran. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk detection sendiri itu di sini dijelaskan bahwa sebagai fungsinya untuk mendeteksi adalah untuk mendeteksi flammable atau explosive gas. Maksudnya kehadiran gas yang mudah terbakar harus bisa segera dideteksi. Sehingga pentingnya fire and gas system ini digunakan untuk mengamankan area yang bersangkutan dan memulai tindakan yang relevan untuk menghilangkan resiko ledakan. Jadi di sini tujuannya adalah sebagai detection, yaitu untuk mendeteksi flammable atau explosive gas atau gas yang mudah meledak. Selanjutnya, fungsi dari detection di fire and gas system adalah untuk mendeteksi adanya gas beracun. Karena di sini untuk gas beracun ini terkait dengan keselamatan personal yang bekerja di area kerja. Karena ketika ada area yang terkontaminasi dengan gas beracun, ini sangat berbahaya. Sehingga pentingnya diterapkannya fire and gas system yang baik dan benar, sehingga bisa mencegah masalah yang bisa disebabkan oleh gas beracun tersebut. Oke, selanjutnya fungsi dari detection tadi yang terakhir adalah easy localization atau penempatan lokasi yang mudah, di mana dari deteksi yang tadi, fungsi-fungsi yang 3 sebelumnya tadi, penting juga bahwa untuk bisa diterapkan penempatan yang benar, sehingga untuk meminimalisir kesalahan yang memungkinkan reaksi lebih mudah dan disesuaikan. Sehingga ketika penempatan fire and gas system ini dilakukan dengan baik dan benar, maka itu bisa menghemat waktu kita untuk melakukan intervensi dan tindakan apabila perlu dilakukan ketika terjadi beberapa masalah terkait dengan fire and gas yang terjadi di area kerja kita. Oke, selanjutnya fungsi dari fire and gas system yang kedua yaitu sebagai kontrol atau kontrol processing, di mana ini dilakukan oleh sistem tertentu yang biasanya disediakan oleh pabrikan seperti fire and gas panel ataupun PLC yang digunakan di oil and gas industry, dan ini biasanya terhubung dengan sistem emergency shutdown dan distribution control system. Untuk perangkat pemrosesan ini juga memiliki fungsi sebagai berikut, diantaranya mengatur ketangguhan dari sistem pendeteksi seperti terjadinya open circuit ataupun kabel putus. Dan untuk fungsi kontrol di sini, fire and gas system sebagai kontrol, dia bisa juga menghasilkan alarm audio dan visual untuk melakukan evakuasi, serta terinterkoneksi dengan PAGA, yaitu untuk public announcement, general alarm, sehingga bisa memberikan atau menotis para pekerja di area kerja tersebut bahwa terjadi atau terdeteksi bahaya berupa api ataupun kebocoran gas. Selain itu juga di sini sebagai kontrol dia bisa menentukan logic system agar bisa aktif dan melakukan inisiasi, serta sebagai penghubung dengan proses lain seperti sistem ISD, DCS atau proses PLC. Serta di sini ada tambahan yaitu otorisasi inhibit dan bypass untuk pengetesan dan pemeliharaan sistem. Next ya, Mbak. Oke, di sini saya coba menjelaskan yang dimaksud dengan bypass atau inhibition di dalam kontrol fire and gas system, di mana bypass atau inhibition ini dirancang untuk pengujian atau pengawasan ataupun dilakukan intervensi pemeliharaan yang bertujuan untuk menjaga sistem kerja dari SD logic
bisa tetap berfungsi. Maksudnya di sini tujuannya bypass ini adalah tetap bisa dilakukan pengujian ataupun intervensi tanpa memutus proses yang sedang terjadi di area kerja yang ingin kita lakukan. Dan juga setiap bypass atau inhibition biasanya itu dilakukan hanya jika ada pekerjaan spesifik yang akan dimulai. Dan juga untuk prosedur operasi harus mencakup penggunaan bypass inhibition, serta setiap bypass atau inhibition harus dipantau oleh operator proses bersama dengan teknisi pemeliharaan. Maksudnya di sini adalah ketika nanti akan dilakukan proses bypass atau inhibition, ini harus tetap dilakukan atau tetap dipantau oleh operator selaku pemantau di area pekerja kita, dan juga untuk dinotis sebagai teknisi pemeliharaan sehingga bisa melakukan pemeliharaan alat-alat fire and gas system yang akan dilakukan pemeliharaan tes. Dan juga di sini kita disebutkan sistem-sistemnya, mungkin inhibitnya bisa di list atau disimpan ketika akan dilakukan sehingga bisa terus dimonitoring. Oke, next. Oke, yang fungsi yang ketiga, fire and gas system, yaitu sebagai action, artinya dia akan melakukan output di mana deteksi dan kontrol logika harus mulai start otomatis, pompa kebakaran atau aktivasi, katup atau solenoid, peralatan pemadam kebakaran, kemudian tindakan atau action ini memiliki beberapa fungsi. Maksudnya di sini, fire and gas system kita berfungsi sebagai action atau tindakan. Dia nanti ketika fire and gas system ini berfungsi, maka akan menghasilkan audio dan visual alarm, terus akan umum biasanya dilakukan untuk melakukan evakuasi atau pesan lainnya, biasanya dari top manajemen area kerja. Setelah itu juga akan melakukan tindakan berupa peralatan pemadam kebakaran atau alat-alat pemadam kebakaran yang ada bisa secara otomatis online atau aktif. Selain itu juga fire and gas system di sini juga akan mengirimkan signal ke emergency shutdown system untuk inisiatif kondisi aman. Maksudnya dia akan aktif mengaktifkan proses shutdown logic yang ada di suatu area kerja, dan juga ini sebagai informasi untuk tim pemadam kebakaran di area kerja yang dipasang dilengkapi dengan fire and gas system. Oke, next-nya. Oke, di sini beberapa gambaran tentang safety logic yang biasa digunakan di fire and gas system. Jadi di sini teman-teman dan bapak-bapak sekalian, bisa kita lihat di fire and gas safety logic ini, dia memiliki fire and gas processor sendiri, atau biasanya PLC, yang dimana ketika mendapatkan fire and gas input berupa smoke detector, gas detector, heat detector, flame detector, ataupun parameter lain dari fire and gas system, sehingga akan diproses di fire and gas system prosesor ataupun PLC, kemudian akan menghasilkan output berupa fire and gas alarm, mengaktifasi fire dampers, fire pumps, jockey pumps, dan alat-alat equipment pemadam kebakaran lainnya. Selain itu, di sini juga bisa saya jelaskan untuk SD logiknya tergantung levelnya juga dari fire and gas, dan akan mengaktifkan final elemen seperti ESDV, SDV, ataupun BDV. Seperti itu, Bapak-Bapak. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari fire detection, di mana fire detection itu berfungsi sebagai inisiasi untuk mengaktifasi proses shutdown. Yang kedua, memulai aktivasi atau inisiasi aktivasi dari perlengkapan alat pemadam kebakaran
serta memulai aktivasi dari alat-alat pemadam kebakaran. Oke, next. Oke, di sini seperti yang dilihat, untuk fire detection terbagi menjadi smoke detector, flame detector, dan heat detector, di mana untuk smoke detector sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada yang tipe ionization, optical, dan early warning. Serta kalau untuk flame detector yang biasa digunakan yaitu UV, ultraviolet, infrared, ataupun kombinasi dari UV dan AR. Serta untuk heat detector, biasanya digunakan di oil and gas industri yaitu berupa visible plug, sprinkler, thermostatic, rate of rise, dan rate compensate. Oke, next. Oke, di sini smoke detector yang tipe ionization. Untuk ionization sendiri, cara prinsip kerjanya, di mana di dalam smoke detector ini terdapat sebuah radioisotop atau americium 241 yang menghasilkan elektron. Dan elektron tersebut mengalir di antara 2 buah elektroda terpisah di dalam satu ruangan tempat terjadinya arus ionisasi kecil, beberapa pikoampere. Di mana konsep cara bekerjanya ionization ini ketika ada asap yang melewati antara 2 elektroda, maka resistrasi akan meningkat. Karena seperti yang diketahui, molekul asap 1000 kali lebih berat daripada molekul udara, sehingga menyebabkan jumlah arus berkurang. Oke, dari ionisasi sendiri, ada terdiri dari 2 sel yang digunakan, yaitu 1 sel untuk pengukuran dan 1 sel sebagai referensi. Yaitu di mana 1 sebagai measurement dan 1 sebagai referensi, di mana untuk mendeteksi perubahan kondisi pengukuran. Oke, di sini bisa kita lihat dari gambar ini smoke detector yang tipe ionization, di mana ketika kondisi tidak ada smoke, maka dari reference chamber atau dari chamber yang perbandingan dan measurement itu terlihat arusnya seimbang, akan tetapi ketika nanti di dalam chamber itu mendeteksi adanya asap, maka yang terjadi adalah terjadinya ketidakseimbangan sehingga arus di I2 kurang dari arus I1. Seperti itu untuk tipe ionization detector. Next. Oke, ini tadi yang tipe ionization, sedangkan untuk yang tipe optical, dia sebenarnya sama, tapi dia ada tipe di mana dia ada source-nya dan memiliki juga reference-nya juga. Jadi ketika ada partikel, ketika ada smoke masuk di yang tipe optical ini, maka dia secara otomatis akan menyebarkan cahaya receiver yang ada di dalamnya, sehingga itu akan merepresentasikan jumlah smoke yang didetek. Oke, untuk tipe selanjutnya yaitu ada yang biasa kita kenal dengan early smoke warning, atau biasa di tempat-tempat area kerja oil and gas industri itu kita menggunakan high sensitivity smoke detection atau HSSSD. Atau kadang di beberapa tempat disebutkan sebagai early warning smoke detector. Dan di sini kebetulan yang ditampilkan yaitu untuk tipe vendor yang VESDA, dia menggunakan tipe VESDA, Fairly Early Smoke Detection Array. Next.
Untuk tambahan dari point for smoke detector, dari smoke detector, biasanya untuk tambahan dari instalasi smoke detector ini, biasanya smoke detector ini tidak dianjurkan untuk digunakan di area terbuka. Dan juga biasanya untuk penggunaan sistem smoke detector, kita menggunakan voltage logic dari 2, 1 dari 2 atau 2 dari 2 seperti itu. Dan beberapa yang perlu diperhatikan untuk smoke detector yaitu adanya chimney effect, di mana di sini dari gambar bisa kita lihat terkadang itu udara tidak sepenuhnya diterima oleh smoke detector ketika ada smoke, sehingga untuk mencegah terjadinya chimney effect ini biasanya di kita menggunakan kompon atau tin plate yang untuk mencegah terjadinya stuck effect dari udara yang masuk ke smoke detector. Di sini juga bisa kita lihat dari tabel itu, di sini tabelnya bisa kita lihat. Oke, selanjutnya untuk dari tabel ini bisa kita lihat untuk open area memang dia not available, tidak dianjurkan. Dan untuk di indoor biasanya memang digunakan dengan beberapa jarak kriteria yang digunakan sesuai dengan, biasanya ini sesuai dengan general specification dari setiap perusahaan. Next. Next, Mbak. Oke, selanjutnya untuk flame detectors. Biasanya untuk penggunaan flame detector di oil and gas industry, kita menggunakan beberapa tipe. Ada yang untuk UV only, ultraviolet only, ataupun infrared detector only atau IR. Dan untuk tipe-tipenya, di sini bisa kita lihat beberapa panjang gelombang yang bisa digambarkan dari UV, ada yang bisa terlihat, ada IR, seperti itu. Untuk intinya, untuk sistem kerja dari UV dan IR ini adalah menggunakan panjang gelombang radiasi. Jadi ketika panjang gelombang itu masuk range dari tiap-tiap flame detector tipe UV atau IR, maka detektor tersebut akan mendeteksinya. Seperti itu. Ya, ini dari gambar ini bisa dilihat untuk flame detector yang UV detector only, dia cuma menggunakan UV saja. Jadi sistem cara pekerjaannya adalah sistem kerjanya ketika dia mendeteksi cahaya api ataupun cahaya yang masuk range dari UV, maka dia otomatis akan mendeteksi itu sebagai, akan memberikan alarm ketika dia masuk range dari UV detektor ini. Seperti itu. Next-nya, untuk infrared detektor sendiri sama, dia sistem kerjanya ketika menangkap cahaya yang masuk range dari infrared, maka dia akan memberikan signal alarm ke fire and gas system yang telah terinstalasi. Sedangkan untuk flame detector yang menggunakan kombinasi dari ultraviolet dan infrared detectors, ini biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya fault alarm yang sering terjadi di beberapa tipe flame detector yang UV only atau IR only sendiri. Jadi ketika ada UV dan IR, otomatis dia memiliki komparasi wave band panjang gelombang yang ditangkap memiliki dua referensi, yaitu dari UV sendiri dan IR sendiri, sehingga memungkinkan untuk meminimalisir terjadinya error atau fault alarm. Next-nya, Mbak. Dan untuk tipe lain dari flame detector,
dia beberapa ada yang menggunakan double IR atau infrared. Ini dual IR ini biasanya dia juga salah satu cara untuk mencegah terjadinya fault ketika menggunakan IR only. Jadi untuk meminimalisir terjadinya fault alarm. Ada juga triple IR. Untuk triple IR ini biasanya juga ini lebih bagus lagi. Jadi cara kerjanya dia mengkomparasi dari 3 spesifik panjang gelombang IR, sehingga ini ketika menggunakan sensor triple IR ini semakin valid dan meminimalisir terjadinya fault alarm. Dan mungkin beberapa juga, tapi ini mungkin jarang digunakan juga flame detector yang mungkin bisa berupa video. Untuk di sini juga bisa dijelaskan bahwa pemilihan dari flame detector itu biasanya kita melihat dari tipe-tipe area yang ada sehingga bisa diminimalisir, bisa digunakan sesuai dengan kriteria masing-masing tempat seperti itu. Next. Oke, selanjutnya untuk heat detector. Untuk heat detector sendiri secara prinsipal dia menggunakan sistem kerja panas, pendeteksian panas. Dan ini di sini terbagi menjadi beberapa seperti wet pipe sprinkler, di mana sistem kerjanya ketika terdeteksi adanya api atau panas berlebih, maka dia akan meledakan bulbnya yang di sprinkle, kemudian nanti akan merilis water yang ada di dalam saluran sprinkle tersebut. Sistemnya seperti itu. Sedangkan biasa yang sering dipakai di oil and gas industry juga, ini kita lihat di sini ada namanya fusible plug. Kalau untuk fusible plug sendiri, dia sistem kerjanya berdasarkan titik leleh dari alat fusible plug tersebut yang memiliki beberapa kriteria range temperatur, sehingga ketika mendeteksi adanya api atau panas berlebih, maka plug tersebut akan melted atau meleleh, sehingga akan menyebabkan pressure di line fusible plug tersebut akan rilis, sehingga akan menginitiate action, bisa berupa alarm ataupun memberikan efek shutdown system ke area kerja tersebut. Dari sini di gambar ini bisa kita lihat simpelnya fire and gas logic. Untuk fusible plug itu biasanya nanti dia kadang terkoneksi dengan pressure switch low sehingga bisa dideteksi. Untuk actionnya bisa berupa shutdown logic nanti yang akan dikirim, ataupun kalau terkoneksi dengan fire water maka akan mengaktifkan deluxe sehingga water akan aktif ke area sprinkle seperti itu. Next. Oke, di sini contoh sistem dari heat detector yang menggunakan fusible plug atau fusible loop. Biasanya dari fusible loop, tubing fusible loop tersebut memang biasanya kita gunakan instrumen air. Nanti dia akan terkoneksi dengan pressure switch low, sehingga ketika ada deteksi api, dia akan melted, plug-nya akan meleleh, dan akan merilis pressure yang ada di tubing instalasi, dan itu akan mengakibatkan pressure switch low aktif, alarm, dan nanti akan memberikan impact atau efek selanjutnya seperti water release system atau merilis sistem atau enggak mengaktifkan emergency shutdown system di suatu area kerja yang dipasang dari fusible plug tersebut. Next. Oke, di sini ada heat detectors tipe dry pipe sprinkler. Ini tipenya sama,
Hanya saja dia perbedaannya yaitu ketika normal ini dia tidak terisi oleh pressure, oleh water drip sprinkler ini. Sehingga nanti ketika aktif sprinklernya, maka dia akan mengirimkan logic sehingga supply-nya baru akan dikirim ketika sudah aktif. Seperti itu. Beda sama yang tadi, ketika yang wet pipe sprinkler tadi sudah ready, waternya di pipeline-nya. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya untuk heat detectors, dikenal juga ada tipe menggunakan fixed heat atau termostatik. Di sini, sistem kerja dari fixed temperature heat detector adalah menggunakan sistem ketika dia mendeteksi panas atau api yang memiliki temperatur antara 40 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius. Ketika tercapai temperatur tersebut di antara 40 derajat sampai 250 derajat Celcius, maka tipe fixed temperatur ini akan mengirimkan sinyal alarm. Seperti itu. Jadi ketika range-nya sudah masuk di antara 40 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius, maka dia otomatis akan mengirimkan alarm ke fire and gas system. Next. Oke, untuk heat detectors yang tipe kedua yaitu rate of rise. Ini kurang lebih seperti yang tadi, akan tetapi cara kerjanya sedikit berbeda, di mana untuk rate of rise, sistem kerjanya adalah membaca temperatur dari panas atau api, di mana ketika kenaikan dari suhu terjadi, dihitung dari waktunya. Jadi ketika misal ada terjadi kenaikan 1 derajat Celcius per menit ataupun 20 derajat Celcius per menit itu tercapai, maka dia akan otomatis mengirimkan alarm ke fire and gas system. Ini bedanya dengan tadi yang rate of yang fixed temperatur. Bedanya adalah ini dia berdasarkan kenaikan degree Celcius, kenaikan panas per derajat Celcius per menit, sehingga ketika tercapai maka akan otomatis mengirimkan alarm ke fire and gas system. Sedangkan untuk yang sebelumnya, fixed temperatur, itu sudah ditentukan range-nya, katakanlah tadi seperti 40 derajat sampai 250, ketika tercapai di antara range tersebut, otomatis akan mengirimkan alarm ke fire and gas system kita. Next. Oke, selanjutnya tipe fire and gas decision kita selanjutnya yaitu manual alarm call points. Ini biasa kita sebut MAC. Dia biasanya hanya sebagai pendeteksi. Ini hanya sebagai alarm only, tidak sampai mengaktifkan emergency shutdown system seperti itu. Sehingga di sini biasanya untuk MAC sendiri dibedakan dengan ISD push button, karena biasanya dia memiliki fungsi yang berbeda dengan emergency shutdown push button. Biasanya di area kerja kita juga dibedakan untuk penggunaan alarm only dan shutdown system. Setelah itu ada juga yang digunakan, yaitu kita menggunakan brickless serta push button electrical, seperti itu. Next, Mbak. Baik, untuk di sini general selection of heat detector, seperti yang di dalam tabel ini bisa saya jelaskan. Untuk pertama, untuk di wellhead sendiri, biasanya di wellhead kan kita ada wellhead, ada choke atau manifold
itu biasanya tipe yang digunakan yang paling sering adalah fusible plug. Sedangkan untuk unfair process seperti manifold header, separator, gas metering, itu juga biasanya untuk beberapa tipe area kerja itu yang paling sering kita gunakan yaitu fusible plug. Dan untuk storage tank ataupun some tanks itu biasanya kita menggunakan UV-AR atau triple AR. Selain itu juga untuk seperti di unit-unit fire process seperti glycol reboilers itu biasanya memang kita menggunakan juga UV-AR ataupun keduanya ataupun triple AR. Dan di sini juga disebutkan seperti turbin, tergantung kalau turbin engine itu biasanya kita juga dilihat dari lokasi-lokasinya untuk penggunaannya biasanya beraneka ragam, tergantung dari posisinya sendiri. Dan untuk accommodation biasanya untuk accommodation kita menggunakan tipe ionization atau rate of rise. Dan rata-rata sih biasanya memang kita menggunakan kedua ini, ionization ataupun rate of rise untuk di area accommodation seperti control room, technical room, workshop, atau living quarters. Next. Oke, selanjutnya di sini heat detectors yang tipe dari red compensate, di mana ini dia keunggulannya adalah menggunakan kemampuan dari kenaikan temperatur dan fix temperatur. Dan biasanya instalasi ini sering digunakan di dalam package turbin untuk yang red compensate. Tipe seperti ini. Ini jadi dia menggunakan dari kedua sistem yang sebelumnya yang menggunakan fixed temperatur maupun rest of rise temperatur seperti itu. Next. Oke, di sini saya coba menjelaskan secara umum dari sistem terkait upper explosion limit dan lower explosion limit, di mana di suatu area kerja itu, ini dari sini bisa saya jelaskan, ini menyangkut masalah terjadinya ledakan. Jadi ketika kita bisa mengatakan ledakan itu bisa tercapai atau tidak, kita bisa melihat dari sistem upper explosion limit ataupun lower explosion limit yang ada di tabel berikut. Jadi ketika seperti yang kita ketahui, dari api itu memiliki segitiga api, di mana bisa terjadi api ketika 3 sumber itu terpenuhi, yaitu oksigen yang pertama, yang kedua bahan bakar atau fuel, yang ketiga panas. Nah, jadi di sini kita coba menjelaskan dari fuelnya atau bahan bakarnya, di mana gas itu biasanya memiliki beberapa konsentrasi ppm. Jadi kadang ketika tidak tercapai, itu bisa dikatakan entah dia di dalam komposisi di udara, gas di dalam udara itu terlalu berlebih di udara sehingga tidak bisa meledak, ataupun terlalu sedikit sehingga tidak bisa juga terjadi ledakan. Makanya kita sebut di sini ada namanya upper explosion limit dan lower explosion limit. Sedangkan untuk dari bahaya ledakan, sedangkan dari bahaya racun di sini sebagai contoh H2S kita bisa lihat dari sini ada range H2S yang bisa kita ketahui seperti dari 1 ppm itu dia semacam bau busuk. Ini cukup berbahaya juga, dan ketika sudah mencapai H2S 5 ppm, maka itu sudah akan menyebabkan mata kita teriritasi. Untuk H2S 10 ppm, maka jika kurang dari 15 menit itu akan menurunkan konsentrasi kita. Untuk 100 ppm, ini akan seketika kita
tidak mencium sama sekali dan bisa langsung kolaps. Dan untuk di dalam ruangan tertutup atau confined enclosure, ini juga disebutkan kriteria di sini untuk H2S. Misalnya kita tanpa alat bantu pernapasan kurang dari 1 ppm, itu maka kita harus kurang dari 15 menit seperti itu. Dan untuk misalnya tanpa alat bantu kandungan CO kurang dari 1 ppm, maka itu harus ada prosesnya sehingga bisa dimasuk ke dalam ruangan tersebut. Next. Baik, untuk gas detection, sekarang kita bisa lanjut ke gas detection, di mana untuk fasilitas gas detection ini biasanya digunakan untuk area-area kerja yang memungkinkan terjadinya ledakan atau kebocoran gas beracun di suatu area kerja kita, sehingga menyebabkan kurangnya oksigen dan berbahaya untuk para pekerja. Dan untuk tipe gas sensor sendiri, di sini kita bagi untuk flammable gas, dia ada tipe katalitik, ada optical, AR, spot detection, ataupun optical atau AR yang tipe open path detection. Untuk toxic atau gas H2S atau oksigen, biasanya kita gunakan semiconductor teknologi ataupun electrochemical reaction. Next. Baik, untuk gas detektor tipe katalitik, ini biasanya kita sering gunakan, dan untuk cara kerjanya yang katalitik, itu berdasarkan perbedaan, dia menggunakan sistem Weston Bridge, jadi perbedaan resistan, dan nanti akan diliniarkan dengan miliampere yang akan dibaca di fire and gas system. Jadi dia tipenya itu seperti termasuk dia ada katalitik sensor yang khusus, sehingga ketika ada gas masuk ke sensor tersebut, maka akan terjadi oksidasi, dan oksidasi akan menghasilkan panas, sehingga panas itu akan akan memanaskan platinum, sehingga akan terjadi perubahan resistan yang nanti akan dikonversi ke miliampere. Sedangkan untuk gas detektor tipe optical atau AR absorption kan jumlah panjang gelombang yang ada di mana nanti ketika dia mendeteksi gas diakumulasi sebagai jumlah gas yang terdeteksi seperti itu. Next. Untuk prinsipal dari optical atau AR absorption, di mana dia ada transmit dan receive-nya, nanti dia terdeflate. Jadi di sini ketika nanti ada chamber masuk, itu akan terakumulasi sehingga panjang gelombangnya bisa dibaca. Next. Baik, untuk selanjutnya, untuk tipe open path, ini sama, dia memiliki infrared sourcing dan receive, sehingga sistem kerjanya ketika ada gas masuk di antara source dan receive transmitter tersebut, maka itu akan mendeteksi, akan merubah panjang gelombang yang diterima, dan nanti otomatis akan diakumulasi ke fire and gas system sebagai
jumlah gas yang terdeteksi. Oke, next. Baik, untuk toxic gas detektor atau oksigen detektor, ini biasanya digunakan ketika di dalam area-area enclosure. Jadi dia untuk yang oksigen detektor biasanya di dalam engine package itu kita menggunakan oksigen sensor, dan cara kerjanya dia untuk penggunaan toxic itu dari sensor tersebut akan mensensing di mana khusus untuk toksik atau oksigen, dan ketika dia mendeteksi akan diakumulasi juga dengan jumlah toksik gas ataupun oksigen yang dideteksi oleh sensor tersebut. Next. Oke, di sini untuk tipe yang toxic gas ataupun lack of oxygen detector, dia berupa electrochemical reaction, di mana yang dibaca dia memiliki high akurasi kurang lebih 1%, dan untuk representasi jumlah gas yang dideteksi itu biasanya menggunakan part per million ppm, dan dia menggunakan 3 elektroda, feedback, reference, dan measurement. Sehingga ketika ada gas yang dideteksi, maka akan terjadi perubahan di antara reference dan measurement yang nanti akan diakumulasi sebagai jumlah gas yang dideteksi. Oke, next. Baik, untuk di sini dari tabel ini bisa kita lihat untuk beberapa rekomendasi lokasi yang cocok untuk flammable gas detector, di mana untuk di air intake, HVAC system biasanya memang di dalam area resist area itu bisa digunakan, seperti di gas turbin, di dalam area package-nya itu biasa digunakan, di control room, technical room, dan di baterai room bisa dua-duanya di dalam area baterai ataupun di ruangannya. Oke, next. Ini untuk open area, di mana seperti gas kompresor yang mengandung hidrokarbon liquid, maka ini juga bisa direkomendasikan untuk di area restrict area. Oke, next. Baik, untuk di sini fire and gas detection yang biasa digunakan yaitu untuk biasanya kita menggunakan sistem monitoring in closed loop ataupun monitoring in open loop. Maksudnya di sini adalah untuk monitoring in closed loop sendiri, ini biasanya kita untuk sistem fire and gas sendiri itu dibagi per area untuk lebih memudahkan. Sedangkan untuk monitoring di open loop, ini biasanya dalam satu loop dijadikan satu, sehingga lebih luas area kerja yang digunakan, seperti itu. Next. Dan ini dijelaskan juga untuk monitoring di dalam open loop. Jadi sistemnya ketika normal, maka arus sama dengan arus yang keluar. Jadi ketika terjadi alarm,
maka arus 1 lebih dari arus 0. Ketika terjadi short circuit, maka arus 2 itu maksimum. Sedangkan ketika open circuit, itu arus sama dengan I3 sama dengan 0. Ini untuk membedakan. Jadi kita gunakan sistem analog detektor seperti ini untuk konsepnya. Next. Oke, untuk fire extinguishing system. Fire extinguishing system ini adalah alat pemadam kebakaran yang digunakan di dalam fire and gas system. Biasanya untuk penggunaan produk pemadam kebakaran yang biasa sering kita gunakan yaitu air, foam, CO2 atau energen. Di sini bisa kita lihat sama halon, tapi untuk halon sendiri seperti yang kita ketahui untuk halon sudah tidak digunakan lagi karena berbahaya untuk efek lingkungan sehingga tidak digunakan di dalam area industri kerja oil and gas. Yang biasa sering kita gunakan yaitu water, air, foam, CO2 dan energen. Dan di sini juga dijelaskan untuk water dan foam kegunaannya yaitu untuk mengurangi atau cooling effect atau pendinginan sehingga mengurangi temperatur yang ada sehingga bisa di bawah dari flash point. Sedangkan untuk CO2 dan energen di sini fungsinya adalah sebagai smothering effect atau penutupan untuk mengurangi kadar oksigen sehingga terjadinya kebakaran atau ledakan itu bisa tidak terjadi dari cara pengurangan oksigen. Sedangkan halon di sini dijelaskan halon itu menggunakan sistem rantai reaction yang diputus. Akan tetapi untuk halon sendiri sudah tidak digunakan lagi di oil and gas industry. Dari pemadaman kita lihat seperti kelas A itu ada kayu, PVC, dan untuk produk pemadamnya yang biasa digunakan yaitu air ataupun CO2. Dan untuk yang kelas B seperti liquid, hidrokarbon, alkohol itu foam, CO2 atau energen yang lebih baik digunakan. Untuk kelas C-nya itu berupa metan, propan, itu CO2 dan energen. Untuk kelas D-nya metal berupa aluminium, magnesium, itu biasanya digunakan CO2. Oke, next. Oke, ini seperti yang saya jelaskan tadi, untuk halon dia itu menghentikan dari rantai reaksi kimianya, untuk CO2 mengurangi kadar oksigen, sedangkan energen ini juga di sini digunakan untuk hampir sama dengan CO2 untuk mengurangi kadar oksigen. Oke, next. Oke, ini beberapa aplikasi untuk penggunaan inert gas di beberapa area tertutup. Jadi di sini dijelaskan untuk energen, untuk secondary efeknya apa? Misalnya halon itu beracun, di sini disebutkan, sedangkan energen itu tidak ada efek apapun ke material, sedangkan CO2 itu biasanya mematikan, dan untuk penyimpanan gas, untuk waktu penyimpanannya untuk halon, biasanya itu dia cepat keluar dari
ruangan ataupun yang inergen biasanya memiliki waktu penyimpanan yang lama, CO2 memiliki waktu penyimpanan yang lama. Dan untuk visibility-nya di sini disebutkan juga untuk halon biasanya dengan kabut. Kalau inergen biasanya untuk gas yang tidak terlihat, untuk CO2 pun memiliki kabut selama 5-10 menit. Next. Oke, di sini dijelaskan juga biasa untuk tipe inert gas yang kita gunakan. Sistemnya dia memiliki satu, kalau dari panel ini dijelaskan dia memiliki fire detector, terus ada tabung, terus nomor 7 dijelaskan juga di sini. Nomor 7 itu sebagai audible alarm. Ini sebagai salah satu contoh yang tipikal konfigurasi dari pemasangan inergen ataupun CO2 sistem di area kerja oil and gas. Oke, next. Dan ini contoh juga di mana dari skematik dari CO2 protection system yang di mana dia bisa diaktifasi by manual dari remote pull station atau enggak nanti secara otomatis dari sensor. Next. Oke, untuk fire and gas extinguishing system selanjutnya yaitu menggunakan water atau air. Ini ada beberapa sistem yang digunakan. Yang pertama deluxe, yang kedua water curtains, yang ketiga fusible plug. Di sini dijelaskan untuk deluxe sendiri itu biasanya dia menggunakan valve. Jadi ketika ada fire and gas system kita mendeteksi adanya api atau kebakaran, maka dia akan otomatis mengaktif dan men-trigger aliran air untuk bisa lewat ke area pipa-pipa pemadam kebakaran. Untuk water curtain sendiri, ini sistemnya dia mengisolasi per zone-zone area kerja yang ada yang akan dilindungi dari api. Biasanya kan untuk area kerja kita itu dia terbagi dari beberapa fire zone. Nah, ini di sini fungsinya water curtain itu seperti itu. Sedangkan untuk fusible plug dia sama, dia mendeteksi api, sistemnya ketika melted maka akan biasanya tersistem dengan fire pump piping, dan biasanya akan otomatis mengaktifasi deluxe seperti itu untuk penggunaan fusible plug sendiri. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fire water monitoring. Biasanya untuk di dalam suatu area kerja itu dia memiliki water fire lines yang dimana di-maintain pressure tersebut dari joki pump. Biasanya kita mempunyai minimal 2 joki pump yang tersedia di suatu area kerja, satu yang bekerja dan satu yang standby. Serta juga kita memiliki fire water system di mana ada pompa yang secara elektrikal akan mensuplai water ketika terjadinya pemadaman. Selain itu juga ada fire and gas automatic sequence start main pump. Biasanya maksudnya di sini adalah biasanya pompa-pompa tersebut terkoneksi dengan fire and gas system di area kerja kita, sehingga ketika fire and gas system memberikan signal maka otomatis pompa akan running
dan water supply akan mengalir ke area-area yang terdeteksi fire and gas. Next. Oke, di sini juga bisa kita jelaskan di sini penggunaan fire and gas extinguishing system yang menggunakan foam itu juga biasanya untuk foam sendiri dia biasanya memiliki tangki sendiri yang akan terkoneksi dengan fire water hydrant di area kerja. Jadi secara otomatis nanti bisa digunakan untuk pemadaman. Next. Ini untuk Deluxe control valve, tipe-tipenya. Di sini bisa dijelaskan, Deluxe valve itu ketika close position, ketika ada pressure balance yang mendorong chamber, posisi Deluxe akan close. Akan tetapi ketika dia dalam kondisi open, itu biasanya akan aktif karena SOV atau enggak komen dari remote control seperti itu. Next. Ini tipe-tipe Deluxe valve yang menggunakan regulator pressure. Di sini juga dijelaskan di mana ketika regulator, ketika Deluxe dalam kondisi close, maka pressure di regulator bisa memaintain, akan tetapi ketika diaktifasi, maka pressure yang mendorong chamber akan hilang sehingga menyebabkan Deluxe valve akan menjadi kondisi open, posisi open seperti itu. Next. Ini untuk kondisi Deluxe control valve yang tadi menggunakan regulator, tetapi terjadi dari 3 posisi, di mana biasa kita sebut juga under satisfied position, ada yang satisfied position, ataupun over satisfied position. Ini dari sistem ini dijelaskan ketika untuk under satisfied position, ketika pilot valve-nya menutup, maka akan meningkatkan pressure di dalam chamber sehingga posisi Deluxe valve itu closing dan tertutup sehingga pressure yang di pressure akan meningkat. Sedangkan untuk posisi position dijelaskan pilot dari regulator itu membuang atau rilis, maka melewati orifice. Tetap di posisi stabil di throttling position. Sedangkan untuk over satisfied position lebih, maka pilot valve ini akan open sehingga Deluxe valve control di chamber itu akan berkurang sehingga Deluxe valve akan open dan upstream pressure-nya akan berkurang karena ngalir dari upstream ke downstream. Next. Oke, ini untuk penggunaan foam atau water Deluxe system. Biasanya di sini dijelaskan untuk foam, biasanya untuk flammable hidrokarbon, liquid, dan juga dia untuk mencegah dari backflash dari api. Sedangkan untuk foam concentrate-nya itu di sini dibagi menjadi constant flow device, bisa berupa injektor ataupun dari proportioning device, maksudnya di sini ada tankinya, ada foam injector sendiri, seperti itu. Next.
Ini untuk skematik diagram dari principal form, additional form di Water Deluxe. Di sini bisa kita lihat Permisi Bapak, selamat. ada yang Untuk proporsioner, suaranya putus-putus Bapak. untuk formnya siap. Oke, mohon maaf. Untuk suaranya Untuk sempat terputus Bapak. oke, siap-siap. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang sudah jelas Pak, aman. Oke. Untuk di sini bisa dilihat dari skematiknya ada yang menggunakan injektor, ada yang menggunakan proportioning pump, ada juga yang menggunakan foam pump, dan menggunakan balance pressure proportioner. Ini tipe-tipe foam yang biasa digunakan. Tapi biasanya sih untuk di tempat area kerja saya itu kita menggunakan tangki sendiri, jadi tinggal aktivasi secara otomatis nanti foamnya akan masuk ke jalur fire hydrant seperti itu. Oke, next. Oke, untuk deluxe valve sendiri biasanya dia itu akan aktif terbagi jadi dua, biasanya secara manual dan secara remote seperti itu. Di sini disebutkan juga biasanya dari general specification tergantung dari company masing-masing. Next. Ini contoh tipikal skematik dari fire and gas system yang ada di panel, include dari deluxe valve. Di sini bisa kita lihat deluxe valve-nya bisa aktif by fire and gas ataupun manual test dari SOV ataupun dari command remote. Next. Di sini dijelaskan sedikit terkait fire pump operating mode, di mana dari fire pump kita sendiri biasanya menggunakan mode automatic, manual, test atau off. Untuk startup sequence-nya itu tergantung dari area kerja masing-masing. Dan untuk joki pump pun biasanya memiliki dua joki pump, satu standby dan satu on duty seperti itu. Next. Ini typical fire schematic. Biasanya nih tergantung dari perusahaan masing-masing. Kalau di sini kebetulan yang di tempat saya bekerja menggunakan sistem seperti ini skematiknya. Next. Ini requirement dari PCP yang digunakan, discharge pressure dari fire pump, di mana yang disarankan posisinya seperti yang di gambar sebelah kanan, di mana ketika fire water pump posisi seperti itu, maka yang diharapkan PCP-nya posisi line-nya seperti bentuk U menghadap ke atas. Next. Oke, yang terakhir ini contoh dari beberapa alat yang digunakan untuk pemadaman api atau kebakaran. Biasanya kita menggunakan fire damper. Ini untuk fire damper ini biasanya digunakan untuk menutup
oksigen yang masuk ke dalam suatu enclosure. Itu biasanya kita menggunakan fire damper, dan biasanya fire damper itu dia menggunakan penggerak aktuator, dan biasanya beberapa tipe dibagi menjadi beberapa tipe seperti penggerak elektrikal, pneumatik, seperti yang dilihat di gambar. Oke. Baik, dari saya sekian. Terima kasih. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan. Kita bisa diskusi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Selamat Suryadi atas penyampaian materinya. Nah, mungkin dari Bapak-bapak dan juga teman-teman, jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk raise hand ya, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Nah, di sini sudah ada Bapak Robi Siregar yang sudah raise hand. Silakan Bapak Robi bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Firdi dan Pak Slamet sebagai pemateri. Saya bekerja di oil and gas juga. Eh, Menarik sekali sebenarnya materinya, emang sangat berkaitan juga dengan tempat kerja saya. Saya spesifikasinya tapi di bidang HSE-nya, safety, karena sering juga untuk mengaudit seperti itu. Nah, Baik, Pak. ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, misalnya di dalam eh, plan gas kan Ya, ada ada tangki gas bejana gitu ya, ada proses segala macam. Eh, Posisi gas detektornya itu atau flame detector ataupun heat detektornya itu apakah di dalam, apakah di sekitar tangki tersebut? Itu yang pertama. Yang idealnya apa ya? ya siap. Yang kedua, eh, saya masih belum dapat nih penentuan titik-titik gas detektor atau semua detektor yang diperlukan gitu. Apakah berdasarkan luas area ataupun spesifikasinya seperti apa, nih saya belum dapat nih. Atau mungkin materi selanjutnya Oke, saya belum penasaran di sininya nih. oke, Karena siap, siap. kalau di plan gas seperti itu kan eh, kadang-kadang di beberapa jalur lain itu udah ada banyak juga tuh diletakin-letakin. Cuma saya belum tahu Siap. background menetapkan titik-titik tersebut. Yang ketiga yang Oke, deluxe control, Pak. Deluxe control valve itu sebenarnya fungsionalnya saya belum belum dapat nih, fungsional deluxe oke, siap. control tadi yang terhubung ke fire ini ya, fire untuk fire extinguisher jenis-jenisnya ya. Ya. Mungkin tiga itu dulu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, baik, Pak Robi, terima kasih. Bagaimana, Mbak? Bisa saya langsung jawab atau saya langsung jawab aja Iya, dulu ya, baru nanti ke yang lain ya? iya Bapak. Silakan Bapak. Oke, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari Pak Robi. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Robi, untuk plan gas ketika ada tangki gas ya, maksudnya ada gas detek itu, pertanyaannya apakah gas detektornya di mana ruangannya, di dalam kah atau di luar kah, idealnya seperti apa, seperti itu Pak ya. Kalau untuk di suatu tangki, kondisinya di suatu tangki, biasanya untuk kondisi di suatu tangki itu, kita yang menggunakan untuk fire and gas detection system yang biasa commonly digunakan itu untuk tipe fire detector, Pak. Sepengetahuan saya itu biasanya kita menggunakan namanya itu rim seal. Kadang biasa untuk tangki, macam-macam tipenya ya. Kadang ada yang floater juga. Biasanya di tempat saya ada yang tipe floater, itu kita pakai tipe rim seal. Jadi itu ada namanya sistem fusible plug, Pak. Fusible plug keliling. Fusible plug keliling di tangki itu untuk mendeteksi panas, dan juga nanti di situ terkoneksi dengan pressure switch low. Jadi ketika ada kebocoran ataupun panas yang berlebih dari tangki itu, karena kan untuk tangki ini kondisinya kan cukup berbahaya ketika ada panas berlebih kan, karena itu dia tekanan berbejana ya hitungannya. Nah, jadi biasanya sering digunakan itu tipenya fusible plug, Pak.
namanya tipenya rim seal. Jadi biasanya itu kita gunakan untuk mendeteksi api di situ, Pak. Jadi yang biasa digunakan untuk dalam tangki itu di luarnya, biasanya di atas tangki itu, di sekeliling tangki itu biasanya kita pasang fusible plug, Pak, sistemnya. Berarti Nah, di topnya ya Pak ya, di top side-nya ya. betul Pak, di top side-nya biasanya seperti itu. Sedangkan biasanya untuk dari segi safety-nya lagi, biasanya sih commonly untuk tangki itu dia punya alat lagi Pak, namanya safety instrument system-nya itu yang pakai PSP itu Pak, biasanya itu PSP. Ya, Sa- pressure release valve-nya juga, pressure safety valve-nya ya, saya lihat ada memang diinstal juga. Betul. Tapi kalau untuk yang fire and gas detection system, sepengetahuan saya, itu biasanya yang commonly biasa digunakan itu dia tipe rim seal itu Pak. Dia sekeliling, pushable, sekeliling. Jadi dia pakai sistem deteksi melted juga Pak. Jadi nanti ketika mungkin ada panas berlebih, nanti pressure release, nanti dideteksi dari PSL, nanti PSL itu biasanya dikoneksi ke fire and gas system, dia akan kasih alarm ke control room, seperti itu Pak. Kalau untuk yang tangki ya. Berarti sekalian sama fire extinguisher yang model sprinkler itu udah sekalian di sekitar Nah, situ juga ya Pak ya? betul. Betul Pak, biasanya pushable itu kan biasanya terkonek langsung juga dengan sprinkle. Biasanya kalau kita lihat di tangki-tangki itu, biasanya sih ada fire hydrant sekeliling, nah langsung sekalian terkonek itu Pak. Iya, oke. Oke. Seperti itu. Baik, untuk udah jelas Pak yang pertama? Iya, ya, clear, clear. Saya udah nangkep ya. Oke, baik. Untuk yang kedua, untuk penentuan gas detektor, titik-titiknya berdasarkan luar area. Oh, oke. Untuk gas detektor sendiri, Pak, biasanya memang ada spesifikasinya untuk penempatannya. Seperti itu ya. Dan biasanya kalau misalnya kita katakanlah di proses area, plan area proses yang terbuka, itu kan biasanya areanya luas, Pak. Dan biasanya itu direkomendasikan yang kita gunakan, biasanya kita menggunakan open pad, tipe gas detection yang open pad. Seperti itu, Pak. Jadi area jangkauannya luas, kurang lebih 200 meter, jadi transmit sama receive-nya itu dia terpasang begitu lurus, linier, untuk mendeteksi area-area yang jauh. Jadi katakanlah, biasanya sih Pak, di area kerja kita kan ada terbagi lagi Pak ya, fire zone-nya, misalnya, oh ini area ini, area ini, nah itu biasanya kalau untuk area terbuka, sering digunakan itu gas detection tipe open pad Pak. Nah lain lagi halnya untuk di package Pak, untuk di package tergantung lagi Pak, misalnya di suatu area itu kita punya package area namanya turbin, turbin kompresor package. Nah, kalau di turbin kompresor package itu beda-beda lagi. Misalnya untuk di inside-nya sendiri, di dalam package-nya sendiri, itu biasanya ada juga penempatannya, Pak. Jadi kita biasa menggunakan misalnya katakanlah flame detector. Nanti flame detector itu ditempatkannya berdasarkan possibility terjadinya ledakan atau api juga, Pak. Dilihat lagi, misalnya UV AR kita pakai flame detector atau enggak triple AR itu nanti diarahkan lagi, misalnya dia arahkannya ke yang possibility terjadinya api, misalnya di daerah combustion chamber di turbin, seperti itu Pak. Nanti untuk jadi dipasang alat seperti itu. Sedangkan nanti yang di bagian inside-nya masih ada lagi Pak lengkap, misalnya dipasang lagi heat detector. Karena mungkin kan di situ kemungkinan api juga terjadi atau panas berlebihnya ketika settingannya bisa merusak engine, jadi pasang di situ. Biasanya sih kriteria pemasangan fire and gas detection system itu tergantung dari equipment-nya juga, Pak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di outside package turbin, misalnya outside package turbin kan area terbuka tuh, Pak. Nah, itu beda lagi. Nanti kita pasang gas detektor. Tujuannya apa? Beda lagi. Misalnya dan untuk gas detektor biasanya gas detektor pasti dipasang di daerah area-area kerja yang possibility-nya gas itu bisa muncul, Pak. Atau enggak, in case emergency itu terjadi ledakan, di situ paling besar munculnya biasanya di situ dipasang gas detektor seperti itu. Untuk UV atau AR sama juga, Pak. Pemasangannya biasanya berdasarkan klasifikasi area tersebut. Possibility munculnya api itu
di area ini seperti ini. Jadi kita cari lagi alatnya yang untuk cocok. Oh, spesifikasinya ini kita pasang UV AR seperti itu, Pak. Jadi untuk pemasangan poin-poin fire and gas detektor sistem detection system itu biasanya memang tergantung dari klasifikasi areanya, Pak. Jadi beda-beda area, beda-beda penggunaan sama pemasangannya seperti itu, Pak. Oke, berarti bisa saya simpulkan ini tergantung fire assessment juga ya, dan atau hasil yang telah dibuat gitu ya. Oh, betul, Pak. Dari dia kan biasanya memang di dalam suatu proses area itu kan Halo, ada di analisis dulu dari safety-nya kan, suaranya nggak ada nih. dilakukan hal itu. Oke, sorry, sorry. Tes. Jelas Bapak untuk suaranya. Oke. Iya, Pak. Biasanya memang seperti Ya, itu, Pak. udah Biasanya Bapak kan ya. Berarti untuk suatu berarti area kan Pak Pak Sam ya, dari fire biasanya kalau kalau plan gas kan harus ada fire assessment ya, atau kalau tidak ada fire assessment berarti di cover di hazard-nya kan, hazard operability-nya kan. Nah, biasanya betul, di situ Pak. kan Tapi di ditetapkan itu area-area gas berbahaya yang bisa leaking dan sebagainya. Disitulah berarti ininya ya yang akan kita tempatin ya. betul, Pak. Seperti itu, Pak. Memang biasanya kan dilakukan studi hazard dulu, nanti dilakukan LOPA lagi dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Betul, Pak. Nanti dari situ dilakukan penempatan posisi fire and gas detection system-nya berdasarkan kriteria itu. Itu semuanya di fase fit itu ya Pak, maksudnya ya, fit ya, fase fit ya. Oh iya betul, Pak. Ketika fit benar untuk penempatannya. Betul, Pak. Oke Pak, clear Pak. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Pak Robi yang ketiga ya, Pak. Untuk Deluxe Valve Control, sebenarnya simpelnya untuk Deluxe Valve Control itu dia sebenarnya fungsinya tuh sebagai valve penghubung water system kita, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi kan biasanya Deluxe itu tadi kalau kita bisa lihat di presentasi saya tadi, dia sebenarnya valve yang penggeraknya itu hanya menggunakan chamber aja, Pak. Dia main chamber aktuator, Pak. Jadi main chamber aktuator, ada bagian bawah sama atas. Nah, jadi simpelnya ketika dia kan diaktifasinya ada beberapa, Pak. Ada dari manual test, ada dari namanya penggeraknya solenoid valve, bisa juga dari fire and gas detection system kita. Jadi intinya seperti itu, Pak. Ketika ada fire and misalnya contoh, ketika ada fire and gas detection system yang mendeteksi adanya api atau kebakaran atau gas bocor, nah itu nanti akan mengirim sinyal ke solenoid menggeraknya Deluxe Valve tersebut. Nanti ketika solenoidnya ini aktif, maka otomatis akan merilis pressure yang lari ke upper chambernya Deluxe. Nah, nanti Deluxe ini akan aktif, Pak. Ketika Deluxe ini open, maka air yang di inletnya, di upstreamnya Deluxe ini, Pak, akan mengalir, Pak, mengisi ke fire hydrant secara otomatis. Dan pompa kita akan running, pompa water kita, fire water pump kita akan running untuk mengisi semua jalur yang kosong itu tadi, Pak. Seperti itu sih, Pak, sistemnya, simpelnya Deluxe Valve itu, Pak, digunakan. Seperti itu aja sih, Pak. Dia koneksinya ke fire water Oke. pump sama fire and gas detection system. Berarti ketika dia nerima signal, kemudian dari Deluxe Control Valve ini dia akan menyambungkan ke fire pump ya. Negatif. Jadi ketika dia open, kan otomatis fire water yang tersedia ini kan akan lari ke downstream kan, Pak? Untuk Iya. mengisi kekosongan, pompa kita pasti running untuk menjaga pressure itu biar tetap ready kan untuk steady. Makanya pompa running. Itu pompa running itu sequence-nya aja. Ketika Deluxe open, nanti pompa running seperti itu, Pak. Oh, oke. Deluxe open berarti pompa langsung running untuk siap ngisap ke ini ya. Oke. Korek. Betul.
Pak, untuk ngisi ke supply-nya semua, distribusinya water distribusinya, atau fire extinguishing-nya. Oke, kalau misalnya Seperti itu sih, Pak. yang electrical pumpnya kan misalnya kebakaran, berarti electrical pump otomatis kelistrikan juga padam gitu Pak. Berarti kan kita masih punya yang diesel kan. Betul, diesel. Nah, yang nanti yang diesel ini apakah dia menerima signal juga dari Deluxe Control Valve nih? Nah, pertanyaan bagus, Pak. Untuk diesel pump juga, biasanya kita memang sebelumnya kan biasanya diesel pump ini kita lakukan kita lakukan functional test juga, Pak. Nah, untuk case itu biasanya di diesel pump itu ada juga, Pak, untuk penggeraknya yang secara otomatis bisa langsung mengcover untuk ketika mati power seperti itu, Pak. Ada tambahan device lagi untuk dia membaca si yang diesel ini, Pak. Ya biasanya kan kalau untuk diesel sendiri biasanya kita gunakan itu dia dari logiknya aja, Pak, dari start sequence-nya aja biasanya yang membedakan. Yang diesel pump sama fire water pump biasa seperti itu sih, Pak. Dia dari logiknya aja, nanti dari logik sistemnya aja yang dibedakan. Atau manual manual bisa juga ya. Manual bisa juga, seharusnya manual bisa juga, betul, Pak. Oke. Oke, Pak, ada saya clear, Pak. Oke, Sementara. baik. Terima kasih, Pak Robi. Dari yang lain lagi kalau ada. Oke, baik. Di sini ada Bapak Ishak Al-Sagaf. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Selamat Suryadi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ishak Al-Sagaf. Kebetulan saya juga termasuk teknisi instrumen dari perusahaan oil and gas. Terima kasih juga ya Pak Selamat atas materi yang sudah disampaikan malam ini. Saya ingin bertanya, tadi ada salah satu slide yang menjelaskan monitoring in closed loop sama monitoring in open loop. Nah, ini mau saya tanyakan, perbedaan spesifiknya itu seperti apa ya, Pak ya? Perbedaannya. Terus tadi ada dijelaskan juga analog detektor. Nah, ini saya mau tanya, apakah semua peralatan fire and gas system itu adalah, apakah peralatan fire and gas system itu apakah termasuk analog detektor atau ada pengklasifikasian lagi itu, nah, ada golongan lagi kah selain analog detektor untuk peralatan fire and gas system itu? Sekian, Pak. Oke, Mas Ishak. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama. Saya coba rangkum lagi. Yang pertama tadi terkait in closed loop dan open loop, Pak, Mas ya? Iya, betul, Pak. In closed loop dan in open loop. Terus yang kedua, tadi itu terkait analog detektor ya. Iya, Pak. Tadi dijelaskan analog detektor. Nah, itu yang saya pertanyakan, apakah fire and gas device itu semuanya analog detektor atau ada golongan lagi gitu, Pak? Oh, Selain siap, analog siap. detektor. Oke. Terima kasih, Mas Ishak, atas pertanyaannya. Oke, saya coba jawab yang pertama dulu, Mas ya. Untuk yang monitoring in closed loop dan open loop, Mas ya, itu perbedaannya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu sebenarnya itu untuk monitoring in closed loop itu sebenarnya itu tipe cara untuk lebih memudahkan aja, Mas. Jadi dari beberapa sistem fire and gas system itu memang ada yang tipe yang closed loop. Untuk closed loop itu biasanya itu dibagi per area, Mas. Misalnya katakanlah, misalnya kita punya beberapa accommodation room, Mas ya. Akomodasi 1, akomodasi 2, dan akomodasi 3. Nah, kalau untuk closed loop, maksudnya di sini closed loop itu, jadi misalnya akomodasi 1 sampai 10, katakan seperti itu ya. Jadi kita untuk closed loop ini, untuk lebih mudah memonitoringnya, kita bagi, Mas.
Jadi dari 10 tadi, misalnya accommodation 1, 2, 3, 4 itu jadi dari loop 1. Terus nanti yang akomodasi 5, 6, 7, 8 akomodasi itu jadi loop 2. Akomodasi 7, 8, 9, 10 itu akomodasi 4. Itu loop 4. Jadi seperti itu Mas. Itu jadi untuk klasifikasi closed loop itu seperti itu. Jadi itu untuk sebenarnya untuk lebih memudahkan nanti ketika ada masalah atau fault itu bisa ditentukan dari situ Mas, dari loop-loopnya itu untuk closed loop. Makanya di situ disebutkan closed loop itu dia kita klasifikasikan lagi loop apa beberapa zone fire zone yang dipakai, misalnya katakanlah di akomodasi itu dijadikan loop. Sedangkan untuk yang open loop, nah yang untuk open loop ini sebenarnya dia sistemnya digunakan ketika tadi misalnya akomodasi 1 sampai 10 itu open loop itu langsung jadi satu aja Mas, dijadikan satu loop semua. Jadi open loop semua. Cuma nanti pembedanya dia biasanya menggunakan sistem end of line. Jadi biasanya tuh di ujung, salah satu di ujung dari loop tersebut ada terkoneksi dengan resistor. Jadi untuk memudahkan ketika terjadi fault atau mengidentifikasi adanya alarm atau false alarm, nah nanti ada nilai perubahan IOL itu yang di monitoring seperti itu Mas. Jadi untuk perbedaan closed loop dan open loop seperti itu Mas perbedaannya. Sampai sini sudah jelas kan Mas? Bisa. Jadi perbedaannya itu Mas terkait dengan cakupannya nanti Mas ya. Jadi closed Betul. loop cakupannya. Jadi mungkin nanti open loop luas gitu ya jadinya. Dalam Betul, satu area lebih luas. lebih luas Tapi ya. kan jadi dia tuh ada, jadi perbedaannya tuh mungkin nanti dari sini nanti tergantung desainnya juga sama nanti buat nanti arahnya nanti larinya ke troubleshooting kita ketika ada masalah. Biasanya seperti itu. Jadi yang untuk closed loop, mungkin kalau closed loop kan lebih mudah, terlihatnya lebih mudah karena kan sudah dibagi-bagi. Tapi kan mungkin ketika kita mau tracing masalah, nah itu agak lebih detail lagi kan, lebih lama mungkin waktunya. Kalau open loop kan mungkin dia satu loop jadi satu, mungkin lebih mudah tracingnya ketika ada masalah. Tapi ketika banyak terjadi masalahnya, itu agak susah juga kita mengidentifikasi spesifiknya karena dia satu open loop keseluruhan seperti itu Mas. Ya berarti ada kelebihan, ada kekurangannya juga Mas ya dari dua Betul. ini tadi, monitoring ini. Betul, Oke. yang untuk loop monitoring tadi. Sedangkan, oke, sudah jelas ya Mas ya? Ya jelas Mas, clear Mas. Oke, terus yang tadi, yang pertanyaan kedua itu untuk fire and gas detector itu apakah memang berupa analog seperti itu Mas ya? Iya, seperti itu. Ya, apakah analog detektor aja kah? Atau ada yang lain gitu klasifikasinya? Kalau biasanya kalau untuk fire and gas detector pasti menggunakan analog output karena memang kan seperti yang kita ketahui Mas Isa, kan kita dari instrumen juga ya. Untuk instrumen sendiri kan untuk lebih memudahkan kita kan kita pasti menggunakan analog output berupa 420 mA seperti itu ya. Sebenarnya sih Iya, itu dari segi kita itu selain sudah standarnya, sama kan itu pasti dari segi preventive maintenance-nya kan lebih mudah juga kita menggunakan analog tersebut karena untuk bisa mengidentifikasi misalnya alat ini fault atau enggak rusak atau enggak mati atau enggak hidup kan pasti menggunakan alat analog detektor, analog input seperti itu, analog input. Jadi kan untuk memudahkan kita pastinya menggunakan itu. Sedangkan misalnya sampai bilang tadi apakah ada fire and gas detector yang menggunakan selain dari analog input, mungkin ada yang digital. Tapi kan kalau digital biasanya ini aja Mas. Tapi nggak ada sih. Sepengetahuan saya nggak ada. Karena biasanya yang untuk digital pun itu biasanya untuk
yang digital output-nya, maksudnya seperti SOV yang men-trigger alat dari fire extinguishing, biasanya seperti itu Mas. Tapi untuk fire and gas detector, sepengetahuan saya sejauh ini sih dia memang menggunakan analog input semua Mas, analog. Jadi ya memang buat mungkin tujuannya untuk memudahkan kita juga untuk mendeteksi itu kan, alatnya berfungsi apa enggak. Jadi yang dideteksi biasanya berupa analog seperti itu. Oh, baik-baik Mas. Berarti semua perangkat fire and gas system itu berarti masuk ke control system PLC atau DCS itu dia di modul analog inputnya gitu ya Mas ya? Masuknya Mas ya? Ya pada saat Ya, dia ngirim sinyal, pada saat dia mendeteksi ini. Nah, belum ngirim sinyal betul. 420 miliamp, berarti masuknya semua ke modul analog input. Berarti Iya, nggak ada gitu yang di ke digital input ya Mas ya? bukan analog input. Nanti kalau biasanya kan nanti analog input nanti diteruskan lagi, biasanya larinya kan nanti ke, kalau digital input itu biasanya yang ke triggernya kayak SOV kan, biasanya dia dapat 01 aja kan kalau SOV untuk trigger fire extinguishing system, ke lampu atau enggak flashlight, seperti itu sih biasanya. Oh, oke oke. Oke, baik-baik Mas. Nah, ini terkait masih analog detektor tadi Mas, ini tadi sempat agak terputus-putus sih suaranya, saya masih belum betul mendengar tadi penjelasannya. Tadi itu kan saya lihat ada yang fault, ada yang normal ya tadi saya lihat, ada short Ya, circuit. Nah, itu betul. yang membedakannya apa itu Mas ya? Kalau tadi, oh sorry, mungkin tadi terpotong. Kalau untuk yang analog, kalau yang tadi yang untuk posisi normal sama alarm, short circuit sama open circuit, itu yang membedakannya dari pembacaan arusnya aja, Mas. Nanti ketika normal, arusnya sama. Ketika alarm, nanti arus 1 lebih besar daripada arus I1 lebih besar daripada 0, seperti itu. Nanti dari kondisi switch-nya juga terlihat di situ, dari yang diagram tadi, Mas. Jadi kalau short circuit, yang kita bisa baca, kita mengidentifikasi berarti arusnya maksimum. Kalau open circuit, nah nanti itu kalau open circuit, arusnya sama dengan 0, seperti itu, Mas. Oh, jadi kalau open circuit harusnya tuh 0 miliamp gitu ya Mas ya? Ya kan normalnya Ya, kan analognya 4 sampai betul. 20 miliamp ya Mas ya? Ya, betul, korek. Standarnya. Betul, korek, Jadi betul. Jadi kalau misalnya dia open circuit tadi berarti dia 0 miliamp ya Mas ya keluarannya. Kalau short Betul, non. circuit, Kalau short circuit dia maksimum, biasanya kadang tuh 25, 24 gitu, tergantung dari alatnya sih. oh oke oke Mas. Baik Mas. Oh, ya. Baik Mas, clear Mas. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mas Ishak. Ya, baik Mas. Oke, baik. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang lain, barangkali ada pertanyaan. Di sini kita masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk sesi tanya jawabnya. Jadi kami persilahkan jika ada pertanyaan. Baik, di sini dari Pak Robi ada pertanyaan lagi. Silakan Pak Robi. Ya, ya terima kasih mumpung belum ada yang nanya lagi nih. Pak, selamat saya mau tanya bagaimana memastikan eh, semua gas detektor atau fire detector tersebut kondisinya oke. Jadi function testnya itu seperti apa? Oke, siap. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Pak Robi, terima kasih atas Ya. pertanyaannya. Biasanya untuk menentukan fire and gas detector kita itu kondisinya baik, itu biasanya kita melakukan preventive maintenance, Pak Robi. Jadi biasanya kita programkan untuk melakukan pengecekan dan kalibrasi alat-alat fire and gas detector system. Biasanya itu dilakukan dari tim instrumen dan biasanya itu dischedule-kan per 3 bulan atau enggak 3 bulan per 3 bulan. Jadi biasanya untuk, karena itu alat kritikal, biasanya di tempat saya itu kita lakukan preventive maintenance untuk fire and gas detector itu per 3 bulan, Pak. Itu Ya, maksud saya untuk di untuk cara function testnya seperti apa? Misalnya kan ini kan di dalam suatu plan gas kan cukup banyak nih Pak, cukup banyak. Terus mungkin di select berapa poin random gitu kan. Cara oh function testnya itu ya function testnya itu apakah kita membawa gas
masternya ataupun bagaimana kalau yang berupa panas pakai apa kayak gitu, Pak? Oh, siap-siap. Baik. Oke, saya ambil contoh aja. Misalnya, katakanlah misalnya di proses area, Pak ya. Di proses area, kita akan melakukan fire and gas detector PM, preventive maintenance, di control room kan. Di situ dia memiliki fire and gas detector berupa smoke detector. Nah, biasanya kalau dari sistem kerjanya kita, Pak, jadi untuk sebelumnya kan pasti kita membuat ini, Pak ya, workflow-nya kan pasti kita buat pertama tuh surat izin kerja. Nanti dari surat izin kerja itu kita biasanya kita lampirkan namanya inhibition form. Karena ini terkait dari tadi yang di awal kan saya pernah jelaskan di presentasi tadi saya sebelumnya, yang masalah inhibition itu, karena itu penting, karena ketika fire and gas kita lakukan maintenance, ini kan otomatis akan kita simulasi dan akan mengaktifkan shutdown logic. Makanya penting dilakukan inhibition form itu kita tulis, kita state di situ alat-alatnya, jadi nanti akan dilakukan inhibition, Pak, atau bypass. Oke, setelah kita melakukan bypass, equipment yang akan kita lakukan, contoh misalnya, Pak, smoke detector, Pak. Smoke detector yang tipe ionization. Biasanya kalau ionization, kita melakukan tesnya itu, kita pakai alat tester sendiri yang mengandung aerosol. Dia menggunakan aerosol mengandung americium. Jadi seakan-akan nanti ketika kita semprotkan itu, Pak, dia alatnya kayak semacam semprotan gitu. Nanti ketika kita semprot itu ke smoke detector, nanti itu otomatis akan mensimulasi, menghancurkan, merubah ionisasi yang di dalamnya, jadi itu akan mengaktifkan alarm di control room. Seperti itu, Pak, untuk yang smoke detector. Kita menggunakan tes berupa aerosol. Dan tipe selanjutnya, misalnya untuk yang tipe ya Suaranya hilang. Permisi Bapak, selamat. Untuk suaranya hilang, Pak. Putus. Oke, sebentar. Mohon ditunggu Bapak Robi dan rekan-rekan sekalian. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mungkin dari Bapak Selamat masih ada kendala di internet, mungkin akan segera kembali. Nah, selamat malam Bapak Selamat. Ini tadi sempat terputus dari Zoom Bapak. mohon maaf tadi saya lost lagi tadi tuh. Sorry. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Pak untuk tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Robi. Ya, baik. Untuk Pak Robi tadi, kalau untuk yang penggunaan heat detector, untuk pengetesan heat detector, kita biasanya menggunakan namanya heater gun. Jadi kayak alat pemanas gitu sih, Pak, kayak dryer gitu. Nanti kita simulasi, nanti kan kalau sudah temperaturnya tercapai, misalnya kita pakai yang fix temperatur, itu nanti berarti ketika mencapai temperatur di 200 derajat Celcius, katakanlah seperti itu, dia bakal aktif, Pak, seperti itu. Itu untuk heat detector. Selanjutnya itu biasanya untuk gas detektor. Misalnya kan di baterai room itu biasanya di technical building itu ada baterai room, dia punya gas detektor. Nah, itu gas detektor biasanya kita pakai juga. Nah, kalau untuk gas detektor,
beda-beda lagi Pak. Kita pakai namanya gas tester. Nanti gas tester itu ada botol Ya. tergantung kandungannya biasanya. Kalau di baterai room itu kan biasanya kan karena dia ada namanya kandungan hidrogen ya. Jadi kita pakai tester hidrogen Pak. Nanti Hmm. botol hidrogen itu dia ada kandungannya, komposisinya biasanya hidrogen itu dia katakanlah 2% LLL-nya biasanya tercantum di situ Pak. 2% LLL. Nanti di situ ketika kita tes, udah nanti kita injek aktif, selesai. Nanti bakal ada muncul di control room aktif alarm, nanti di acknowledge, selesai. Kalau untuk metan ada lagi Pak, metan beda lagi. Kalau metan kan yang untuk 50% LL-nya kan kita pakai itu 0,5% metan. Tergantung kandungannya Pak. Kandungan itu tergantung LL yang digunakan, seperti itu. Itu untuk yang gas. Kalau untuk UV, AR itu biasanya kita pakai lamp tester Pak, namanya kayak senter lah. Bahasa anunya senter. Ini Jadi untuk kita yang pakai flame senter ya, UV. untuk yang flame ya Pak? Untuk flame, ya untuk flame itu UV kita pakai kayak senter UV. Kalau AR kita pakai senter AR yang memang dia senternya khusus untuk memancarkan infrared. Seperti itu Pak. Oke. Berarti intinya Pak, kita lakukan bypass dulu ya, bypass supaya tidak terhubung ke yang lainnya, baru kemudian kita function test ya. Betul Pak, itu yang paling penting karena kan kita di live equipment kan biasanya kalau di Ya, area ya, kerja kita kan betul. maksudnya tetap produksi tetap jalan. Lain Betul, hal betul. kalau mati ya, kondisi mati ya gampang sih, nggak pakai inhibition atau bypass. Iya Pak. Terima kasih. Oke Pak, ya sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi atas pertanyaannya dan juga terima kasih Pak Selamat sudah menjawab pertanyaan dari Pak Robi. Nah, barangkali dari Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Selamat? Atau bisa dicukupkan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini? Oke, baik. Di sini ada Bapak Hardiman Arbi. Silahkan Bapak Hardiman. Assalamualaikum warahmatullah. Suara saya clear nggak ya? Iya, clear Clear Bapak. Pak, waalaikumsalam. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya cuma mau nanya 2 poin aja. Yang pertama, eh, untuk saya mau tanya untuk acuan referensi pemilihan fire and gas ini dari mulai desain sampai operationnya di mana ya? Misalnya contohnya kalau untuk elektrik kan saya biasa pakai NFPA 70. Kalau untuk AVAC saya pakai NFPA 90. Atau ada Solas IMO standar buat ini ya. Sebaiknya kita yang untuk orang awam gini ngacunya kemana? Terus pertanyaan kedua, untuk toleransi si pembacaan sensor sendiri, misalnya saya ada gas detektor gitu kan, itu toleransi yang umum di oil and gas untuk pembacaannya itu dari mulai ada api atau ada trigger itu sampai saya bisa terima informasinya itu berapa berapa second gitu, apakah 0,3, apakah 1, karena beberapa project yang saya jalani itu dia minta 1 second, ada yang minta 5 second itu untuk harus tertutup untuk dari sisi fire dampernya. Jadi saya harus tahu, misalnya mereka sering 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 minta ke saya misalnya dalam 1 second dia harus ketutup. Nah itu untuk toleransi pembacaannya itu untuk di oil and gas dari sensor itu kira-kira berapa ya? Jadi saya bisa tentukan nanti misalnya ada sensing gas jalannya 3 meter per second. Saya bisa panjangin dari 3 meter, saya panjangin ke 4 meter sesuai dengan toleransi dari pembacaannya si sensor itu. Jadi eh, poin saya yaitu tadi untuk maksimum toleransi yang oil and gas bisa terima pembacaan sensor. Yang pertama, yang kedua dari sisi acuannya sendiri. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Hardiman atas pertanyaannya. Yang pertama itu untuk spesifikasi penggunaan fire and gas detector itu Pak ya. Itu sih kalau untuk ininya detailnya saya mohon maaf nanti saya cari lagi, saya kurang hafal. Tapi yang pasti itu dia biasanya kita menggunakan dari general specification dari company kita.
Jadi nanti biasanya di situ nanti ada general specification yang sampean sebutkan tadi, misalnya kayak kita pakai misalnya EIC atau apa atau enggak, misalnya NFP atau apa, saya belum ini, nanti coba saya cari, nanti saya share ke sampean yang itunya. Saya belum hafal semuanya, tapi seharusnya itu ada di general specification di perusahaan company kita. Nanti saya coba cari. Sedangkan sama juga untuk yang tadi Pak Ardiman tanyakan terkait standar, misalnya untuk syarat misalnya waktunya berapa detik atau seperti itu ya Pak ya, itu kan biasanya sih sama juga, itu kan biasanya kebetulan untuk di proses ini saya belum masuk dalam proses, ketika itu kan bisa kita sebut ketika namanya SAT atau enggak OTP itu ya, tapi biasanya itu pasti ada standarnya Pak untuk waktunya. Tapi kalau untuk yang biasanya dari report kita untuk melakukan preventive maintenance, biasanya untuk gas detektor itu biasanya pernah saya lakukan ya, teman-teman saya lakukan juga di reporting itu. Untuk standarnya biasanya untuk mencapai kita kan biasanya pakai kondisi paling alarm maksimum itu 50% LLL. Untuk gas detektor biasanya itu kurang dari 10 second Pak. Jadi kurang dari 10 second itu harus sudah bisa mencapai 50% LLL ketika kita melakukan functional test. Ketika itu kurang, kita harus melakukan kalibrasi seperti itu Pak. Sedangkan untuk aktuator yang Bapak bilang tadi, kayak misalnya untuk fire damper, itu biasanya kan penggeraknya aktuator Pak. Nah itu biasanya sih kita spesifikasi acuannya itu berdasarkan besarnya aktuator tersebut Pak. Jadi katakanlah misalnya kita menggunakan penggerak aktuator yang menggunakan ukuran 2 inci, itu seharusnya bisa nutup less than 2 second, seperti itu Pak. Untuk yang tadi yang fire damper. Ya, untuk yang standar Pak Hardiman tadi tanya yang digunakan untuk itu, saya belum hafal. Nanti coba saya cari. Nanti saya coba share ke grup WhatsApp Pak Hardiman. Mohon maaf sebelumnya. Ya, sama-sama. Makasih Pak ya. Ya. Oke, baik. Mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir ya untuk sesi pertama di malam hari ini. Mungkin dari Bapak-Bapak dan rekan-rekan peserta yang lain, jika masih ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan, bisa ditanyakan di sesi kedua di esok hari ya, di besok malam, di jam yang sama di 19.00. Seperti itu. Dan karena sekarang sudah memasuki di sesi akhir kelas, jadi kami persilahkan kepada Bapak-Bapak dan rekan-rekan peserta sekalian untuk menaktifkan kameranya untuk melakukan sesi dokumentasi. Jika tidak terkendala on cam. Oke, kami persilahkan. Mungkin kami beri waktu 1 menit ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta untuk menyiapkan kameranya. Barangkali ingin mengikuti sesi foto bersama dan juga mungkin ingin merapikan rambutnya terlebih dahulu atau menggunakan background dan lain sebagainya. Dan juga saya mohon izin untuk menginformasikan bahwa nanti di akhir sesi atau di sesi kedua itu akan ada pembagian e-sertifikat setelah sesi berakhir. Nah, jadi untuk peserta yang akan mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang hadir di kedua sesi. Jadi besok akan ada link presensi dan feedback untuk mendata nama-nama peserta yang hadir di sesi pertama dan sesi kedua, seperti itu. Jadi harapannya dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian besok tetap bisa hadir untuk sesi kedua. Gitu. Nah, mungkin di sini sudah ada beberapa peserta yang bisa on cam ya. Mungkin untuk sesi dokumentasinya bisa kita lakukan sekarang. Baik, mungkin bisa disiapkan posenya, bisa senyum ya Bapak Ibu. Oke, saya hitung untuk sesi dokumentasinya.
1, 2, 3. Eh, Baik, sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini, saya Ferdianti mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak Slamet yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing kepada kita semua pada malam hari ini. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, yang sudah aktif bertanya. Semoga materi yang didapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Firdi selaku host dan juga mewakili tim Listrik Solid. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di sesi kedua esok malam di jam 19.00. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Salam. Bapak Slamet. Terima kasih Ya, sama-sama, Bapak-bapak Mbak. yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, makasih Mas, semua Bapak.